Menyatakan terdakwa 1 Kiki Sumamidaya Ember dan terdakwa 2 JP Rafian tidak terbukti secara sadar tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 dan informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dakwaan kedua, dakwaan alternatif kedua, pasal 311 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dakwaan alternatif ketiga, pasal 310 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa 1 Kiki Sumamidaya Ember dan terdakwa 2 JP Rafian dan seluruh dakwaan penuntut umum tersebut atau peserta. 3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harta-hartanya. Ya, demikian dengan diputus pada lagi kepada yang akan selesai dan Halo guys, sahabat UK Networks. Hari ini kita ada sidang putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana terdakwa satunya Titi Sumamidaya dan terdakwa 2 Jack Rafian. Perlu kita ketahui semua bahwa 2 minggu lalu mereka terdakwa 1 dan terdakwa 2 dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum. Malah JPU itu meminta kepada Majelis Hakim 2 terdakwa itu dibebaskan. Nah, hari ini sidang putusannya, semoga putusan hakim sama dengan apa yang diminta oleh jaksa penuntut umum. Dan kebetulan hari ini juga ada Jack Rafian, terdakwa 2. Silakan Pak. Ya, apa komentarnya? Ya, komentarnya ini sesuatu yang saya terima kasih banget. Yang utama itu kepada Jaksa Agung, Jampidum dan perangkatnya yang sudah meluruskan kebetulan jaksa, itu yang pertama. Dan kedua juga kepada Majelis Hakim yang mulia, hari ini 17 Januari 2022 semoga menjadi momen bersejarah di PR Jakarta Selatan, yang dimana kami dilaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik yang dituntut bebas oleh jaksa pada 2 minggu lalu atau 3 Januari 2022. Nah, ini bersama dengan pengacara saya, Pak Uki Utowo Karim Network atau law firm, tapi yang pasti ini akan menjadi pegangan untuk kedepannya untuk para pemirsa dimanapun berada. Jangan takut, karena di sini sudah ada SKB, surat keputusan bersama dan lain-lain yang akan kami uraikan nanti di YouTube channel dan media-media lainnya. Terima kasih. Siapa? Yang melaporkan itu adalah Andrew Darwis, pendiri Kaskus. Jadi untuk Andrew sekali lagi face the problem, jangan belok-belok, udah hadapi aja, enjoy aja, relax aja hidupnya. Sertifikat harus balik dong. Hasilnya ya itu kalau sertifikat balik, semoga untuk Polda Metro Jaya khususnya di Krimsus, untuk Pak Kapolda, Pak Fadil, Pak Dirkrimsus Aulia, mohon atensinya agar ini dapat digelar perkara segera untuk menaikkan status Andrew Darwis menjadi tersangka pemalsuan, dugaan pemalsuan dan juga pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Andrew. Demikian. Hari ini adalah untuk membacakan keputusan. Karena dalam membacakan keputusan ini sama seperti membacakan keputusan kemarin, tawaran, keterangan saksi-saksi dan barang bukti sudah dibacakan. Nah, pengajuannya kepadatan ya. Tidak kesempatan ya. Kepada rekan-rekan wartawan, silakan ambil foto dulu. Mudah-mudahan nanti kita akan membacakan bertitik, nanti dilakukan membacakan keputusan, silakan bersama-sama.
Tuh. Apa? Itu apa itu, Pak? Kayak menembak kami itu. Yang paling canggih itu sekarang rekaman paling canggih sekarang. Menembak kami yang tidak pernah. Putusan nomor 1139 garing titik sus garing 2020 garing PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Dalam perkara para terdakwa 1. Titi Sumawijaya MPL Sarjana Ekonomi, 2. Jack Rafian. Terdakwa 1 Titi Sumawijaya MPSE dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukumnya dari kantor hukum utama Karir dan Partner berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2020. Setelah mendengar pembelaan para terdakwa melalui proses hukumnya pada pokoknya sebagai berikut. Penasihat hukum para terdakwa sependapat dengan tuntutan penuntut umum. Penasihat hukum para terdakwa mengapresiasi tuntutan dibacakan oleh penuntut umum, di mana jaksa agung berkeinginan untuk memberantas mafia tanah sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dan mohon putusan yang sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka seluruh biaya yang dikenakan dalam perkara ini dibebankan kepada negara, sebagaimana disebutkan dalam pasal tuntutan ini. Memperhatikan pasal 191 ayat 1 junto pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1941 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili siapa diri saudara? 1. Menyatakan terdakwa 1 Titi Sumawijaya MPL dan terdakwa 2 Jack Rafian tidak terbukti secara sadar kita bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan kedua, dakwaan alternatif kedua pasal 311 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan alternatif ketiga pasal 310 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa 1 Titi Sumawijaya MPL dan terdakwa 2 Jack Rafian dan seluruh dakwaan penuntut umum tersebut atau diserang. 3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat-martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1. Sampai dengan 1 bulan fotokopi print out berita outline tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 buah telepon genggam dikembalikan kepada Jack Rafian dan 1 buah flash disk sampai dengan nomor 1 buah model print out artikel tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 model asli surat aduan terkait dengan tugas pencemaran nama baik sampai dengan 1 model fotokopi legalisasi sertifikat laporan bangunan dikembalikan kepada saksi Agung Darwis dan 1 model fotokopi legalisasi sahihan putusan perdata oleh sertifikat laporan nomor 875 dan kemudian tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. Melibatkan biaya perkara kepada negara. Mantap hasil kerja tim pengacara. Luar biasa semuanya bekerja. Selamat siang Pak Karim. Pak, dengan hari ini agendanya seperti apa Pak, bisa dijelaskan Pak? Selamat sore. Agak kencang ya Pak. Terima kasih kepada Alhamdulillah tadi putusan sudah dibacakan oleh majelis hakim
dan sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibebaskan dari segala tuntutan dan dipulihkan hak-haknya. Tapi ini yang penting menjadi bahwa apa yang dilaporkan oleh Andre Davis tidak terbukti, karena kan sebenarnya Bu Tuti ini menjadi korban, dia sudah dirugikan kalau dilaporkan oleh Andre Davis. Tapi hari ini kita dengar semua putusannya bebas, dan kami berharap dari pihak kepolisian segera menetapkan Andre Davis menjadi tersangka, ya, dan kemudian dikembalikan sertifikat atau semua begitu punya itu. Nah, ini semuanya kan terlibat dari mafia tanah. Jadi begitu, dan nanti berterima kasih pada Majelis Hakim yang memutus bebas dan juga pada jaksa penuntut umum dan kawan-kawan wartawan. Mungkin dilanjutkan oleh rekan yang lain. Ya, pada poinnya sama aja. Kami mengucapkan terima kasih. Ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim berani menunjukkan bahwa yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Perkara ini masuk dari laporan Andre Darwis. Jadi kita berharap laporan Andre Darwis, terdakwa 1 telah melaporkan Andre Darwis perkaranya tentang penipuan, penggelapan dan TPPU sempat di SP3 oleh Polda, tetapi di peradilankan SP3 itu tidak sah dan sampai sekarang masih jalan di tempat. Jadi kami berharap dengan adanya putusan bebas ini, Andre Darwis segera diproses secara hukum, apapun itu, kalau perlu ditahan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Tambahan lagi. Jadi yang menarik, yang kita hargai juga, bahwa dalam pertimbangan hukum kembali hakim ketua majelis ini memberikan pertimbangan hukumnya terkait dengan putusan para peradilan, di mana dalam pertimbangan hukum tersebut Andre Darwis telah layak ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Untuk itu, bagaimana disampaikan oleh rekan kami tadi, kami minta Pak Kapolda Metro Jaya untuk memberantas mafia tanah, karena ini bagian dari mafia tanah, segera menetapkan Andre Darwis sebagai tersangka, agar supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut lagi yang sudah berjalan 3 tahun. Kira-kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Untuk Mbak Titi, gimana perasaannya Mbak? Sebelumnya saya mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah SWT yang telah melancarkan sidang ini dan juga memberi kenikmatan dan kebenaran dan keadilan dan selalu melindungi saya sebagai orang yang terjolimi. Dan saya ucapkan pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada sekali lagi kepada Bapak Jaksa Agung dan juga Bapak Jamhidum dan juga para hakim yang mulia, Pak Evian dan juga beserta wakil-wakilnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya kepada saya yang benar-benar terjolimi, karena tidak pernah ada terjadi di mana saya kehilangan gedung kok malah saya yang akan dimasukkan ke penjara. Alhamdulillah Allah selalu melindungi saya sebagai orang terjolimi dan akhirnya saya diputus bebas dan saya juga akhirnya diputus bebas oleh Yang Mulia. Yang kedua mungkin yang saya harapkan pada jajaran Polri, baik di Mabes Polri ataupun Polda Jaya, kasus saya ini sudah betul-betul sangat lama, sudah lewat 4 dir krimsus, dan kasus ini juga sebetulnya harus sudah segera digelar di Mabes Polri rencana, tapi sampai sekarang masih tertunda. Saya tidak tahu apa halangannya. Dan yang terakhir juga masalah penyidik yang harusnya sudah kena kasus kode etik, sudah dituntut 3 tahun dan JPU posisinya bersalah tapi malah bebas juga. Itu yang saya tidak terima. Saya laporkan ke Waprok. Alhamdulillah dari Pak Ferdi Sambo juga menurunkan Waprok untuk menindaklanjuti daripada tidak profesional daripada para penyidik di Polda Metro Jaya. Dan yang terakhir yang benar-benar saya inginkan kepada para penyidik Polri, khususnya Pak Kapolri, baik pun Pak Kabar Eskrim, baik pun Pak Kapolda Jaya, tolonglah saya yang sudah 3 tahun ini terjolimi supaya putusan Rapid pertama 1 dijalankan, karena di mana di situ telah ada 2 alat bukti bahwa Andre Darwis sudah
layak dijadikan tersangka. Kedua, putusan dari Irwasum Riskus di situ juga sudah menyebut bahwa Andrew Darwis sudah layak dijadikan tersangka. Ketiga, juga saya minta daripada sertifikat saya juga itu segera dibalik nama segera kembali saya dan segera disita, karena dari kemarin itu putusan untuk sita dari gedung saya pengadilan. Izin Sudah pengadilan ada izin sudah keluar pengadilan. dari 2019, tetapi sampai 3 tahun kemudian pun tidak ada yang berani untuk mencita daripada sertifikat saya. Mereka lebih takut Andre Darwis daripada penetapan pengadilan. Betul. Dan atas jasa dari Pak Hadip Propam Pabirawa yang akhirnya setelah menindaklanjuti laporan saya, akhirnya ditaruhlah di depan gedung saya di bawah pengawasan daripada Wismodel. Nah, ini yang saya inginkan, segeralah kalau memang itu Andrew Darwis itu bersalah, tolong sudah dijadikan tersangka. Ini sudah terlampau lama. Saya juga adalah sudah capek untuk semua kejoliman ini. Walaupun kebenaran itu tidak akan menjadi salah. Itu yang selalu saya ucapkan. Terima kasih atas waktunya. Untuk banyak sendiri kira-kira. Ya, terima kasih rekan-rekan. Jadi pokok perkara ini adalah di 13 Mei 2019 di mana Immunity melaporkan itu ada penipuan, lalu pemalsuan dan atau pencucian uang. Nah, pada saat naik sidik 11 November 2019 itu Andrew mungkin dia mungkin kacau tanda kutip, galau, sehingga pada tanggal 13 Novembernya 2019 Andrew melaporkan kami bukan di Polda tapi di Bareskrim di Subdit Poldok di Pidum, dan saya apresiasi dengan akhirnya dan ini bukan hanya buat kami, saya pikir ini menjadi contoh atau mungkin bisa di teman-teman wartawan pun juga nggak usah takut untuk posting sesuatu hal yang sudah ada di media, terutama yang sudah terdaftar di Dewan Pers, karena kita tidak ada posting di medsos, tidak ada, sama sekali tidak ada. Yang kami lakukan adalah konferensi pers dengan rekan-rekan yang sudah terdaftar di Dewan Pers, itu satu. Nah, kedua, ada SKB yang juga dikeluarkan oleh Jaksa Agung, Kapolri dan Menkominfo. Kami mengapresiasi itu, di mana laporan balik baru bisa diproses apabila pokok perkaranya selesai. Nah, di sini hakim sudah menunjukkan profesionalismenya. Jadi sekali lagi ini inspirasi untuk semua masyarakat Indonesia dari semua kalangan. Dan satu hal, pokok perkara masih dalam penyidikan. Sampai detik ini sudah 3 tahun lebih. Ini mau melakukan keempat sebentar lagi. Karena oknum-oknum polisi melindungi Andre. Masih dan terakhir SP2HP-nya itu akan digelar di Wasidik Mabes Polri. Kita lihat ke depan apakah Polri berpresisi. Saya respect, saya bangga dengan Pak Kapolri. Saya harap untuk membabat habis semua oknum-oknum polisi, termasuk juga yang melaporkan kami ke sini, penyidik-penyidiknya mohon tolong diatensi untuk dimutasi. Terima kasih, itu aja dari saya. Semoga dengan adanya putusan bebas ini, semua termasuk wartawan tidak perlu takut apabila memposting dugaan yang diduga melanggar hukum. Itu aja deh. Tuntutan untuk Andre sama untuk segera dijadikan tersangka dengan kurang lebih kalau dari peradilan di halaman 129 dari total halaman 130 halaman, di situ sudah cukup 2 alat bukti untuk Andrew dinaikkan menjadi tersangka menurut hakim pertimbangannya. Jadi ya ini yang belum dijalankan oleh penyidik. Nah, kita mau mendorong, ayo dong, mana presisinya, mana promoternya, mana profesionalismenya. Jangan mentang-mentang tanda kutip mungkin dia punya backing, mungkin ya, punya apa, tidak. Saya percaya dengan Kapolri, saya percaya dengan perangkatnya bisa diluruskan. Kapolda Pak Fadil, ayo luruskan. Dirsus yang baru sekarang Pak Aulia, ayo luruskan. Kami masih percaya dengan keadilan, karena keadilan itu ada, dan hari ini 17 Januari 2022, puji Tuhan, alhamdulillah, saya dengan Ibu Titi sudah dinyatakan bebas tanpa syarat. Prostek.